Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kemampuan untuk menjadi juara. Ajarilah kami untuk berjuang mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah dan dimanapun kami berjuang. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Menjadi juara atau berhasil mendapatkan kedudukan istimewa merupakan kebanggaan setiap orang. Ketika mengikuti suatu lomba, kita akan berusaha untuk menjadi juara. Begitu juga dalam hal bersekolah. Kita berusaha untuk naik kelas dengan nilai rapor yang istimewa. Semangat kita untuk meraih prestasi istimewa merupakan hal yang positif. Namun, hal ini perlu disertai dengan kesadaran bahwa sesungguhnya untuk meraih prestasi istimewa, kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk berusaha, berlatih, dan bekerja keras. Dalam kitab Kejadian, bab 25, ayat 19-34, dikisahkan tentang Yakub yang begitu besar keinginannya untuk mendapatkan hak anak sulung. Ia berusaha dan akhirnya berhasil mendapatkan hak anak sulung dari Esau, kakaknya. Dengan hak anak sulung itu, Yakub mendapatkan hak istimewa di dalam keluarganya. Berkat Tuhan yang seharusnya diturunkan dari ayah mereka, Ishak, kepada anak sulungnya Esau, kini menjadi milik Yakub. Dengan berkat itu, Yakub mengemban peran penting, baik di dalam keluarganya maupun di dalam sejarah keselamatan. Yakub diangkat oleh Allah menjadi bapak bangsa Israel. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan.
Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak anak sulung adalah hak istimewa di dalam keluarga. Anak sulung mempunyai derajat tertinggi dalam keluarga setelah ayahnya. Berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulung. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam keluarganya. Sebaliknya, Esau meremehkan hak anak sulung yang dimilikinya. Ia rela menukarkannya dengan sepiring sayur kacang merah. Marilah kita tiru semangat Yakub untuk berusaha mendapatkan yang istimewa di dalam hidup kita. Misalnya dengan berusaha naik kelas dengan nilai rapor yang istimewa, belajar dengan tekun dan rajin supaya kelak menjadi pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Setiap orang ingin menjadi juara atau mendapatkan kedudukan istimewa. Namun, untuk menjadi juara, orang harus berjuang dan berlatih tekun. Tuhan memberkati setiap orang yang berjuang mendapatkan hasil terbaik dan menjadi juara. Karena itu, ayo kita belajar dengan tekun dan setia berdoa kepada Tuhan. Berusahalah menjadi yang terbaik, menjadi juara di kelas atau dimanapun kita berjuang. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk berusaha mendapatkan yang terbaik dan istimewa, sehingga nanti kami akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.